Kak, izin kami mau mewawancarai Kakak untuk tugas. Tapi sebelumnya Kakak ini di bidang apa ya? Saya di staff IT di RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Oh ya. Kami mau menanyakan apa sih dampak positif informatika terhadap kesehatan? Oh iya, dampak positifnya ya. Jadi kalau kita di dunia kesehatan ini kan terkait dengan informasi rekam medis. Kalau dulu mungkin kita di rumah sakit, di puskesmas itu kan pakai, kalau di puskesmas ya atau rumah sakit pakai status ya, pakai status dari kertas seperti itu. Nah sekarang kita udah beralih, ada namanya peraturan Menteri Kesehatan ya, Permenkes itu nomor 24 tahun 2022 itu terkait rekam medis elektronis. Nah dampak positifnya dari informatika di bidang kesehatan itu, rekam medis yang tadinya dari status kertas menjadi rekam medis elektronis. Kemudian untuk penentuan diagnosa dari pasien penyakit itu jadi lebih mudah gitu. Jadi banyak sekali dampak positif dari informatika di kesehatan seperti itu. Kalau untuk dampak negatif dari informatika itu apa saja ya Kak? Oh iya, kalau dampak negatifnya, kita namanya perkembangan teknologi ya pasti ada plus minusnya. Tadi kalau di plusnya sudah ada, kalau di minusnya ini sekarang di informatika itu kan kadang kalau anak-anak itu sering ya, nggak hanya anak-anak juga, kecanduan dalam teknologi. Lama dalam scroll TikTok gitu ya, media sosial dan media sosial lainnya seperti itu. Itu bisa meningkatkan resiko penyakit seperti apa, misalnya kelelahan pada mata gitu ya, kemudian stres gitu, misalnya terlalu lama bermain mobile online ya, game online gitu, itu nanti bisa menyebabkan selain kecanduan nanti akan ada perubahan dari emosionalnya. Nah itu dampak negatif dari teknologi yang harus bisa kita perhatikan juga gitu. Bisa dikurangi untuk kesehatan, tidak banyak bergadang, karena kan kalau kita banyak pakai sosial media itu nanti banyak begadang, kesehatan menjadi menurun, tingkat stres juga meningkat gitu. Terus kalau pengaruh informatika terhadap kesehatan itu apa Kak? Pengaruh informatika ya. Nah di sini kalau informatika kan terus meningkat ya, ada namanya AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah itu pengembangan teknologinya sangat bermanfaat untuk kita di bidang kesehatan. Apa contohnya tadi saya sebutkan, pertama itu dalam kita mendiagnosa penyakit gitu ya. Sekarang kita jadi lebih mudah nih dengan kita masukkan kategori, misalnya kategori penyakitnya apa gitu ya. Nanti dari AI itu akan mengumpulkan banyak dari informasi yang ada di website, itu informasi yang tersedia dikumpulkan kemudian menjadi diagnosa yang bisa kita ketahui gitu ya. Kita bisa tahu ICD-10-nya gitu lewat AI. Kemudian tadi rekam medis elektronik seperti itu, dalam diagnosa semakin cepat. Kemudian pengurangan kertas, ya kan? Seperti itu. Jadi semua elektronik itu, jadi kalau ketika pasien itu datang, kita nggak lama cari status, langsung tinggal kita cari nama pasiennya, kita cari nomor rekam medisnya, keluar itu histori dari penyakitnya. Dan gak hanya di rumah sakit aja, misalnya dia pernah berobat di puskesmas, dia pernah misalnya ada histori operasi, itu semuanya ada terekam di rekam medis elektronik. Jadi emang perkembangan teknologi ini sangat membantu di bidang kesehatan. Oh gitu ya Kak. Makasih ya Kak untuk waktunya diwawancarai. Ya, kasih kembali. Assalamualaikum Kak, kami izin mewawancarai untuk tugas sekolah. Nah, jadi kira-kira dampak positif informatika dalam kesehatan itu apa sih? Dampak positif informatika di bidang kesehatan di rumah sakit ini adalah memudahkan pelayanan. Contohnya meminimalis antrian, untuk memudahkan pelayanan. Oh, jadi gitu ya. Kalau dampak negatifnya apa sih Kak? Kalau dampak negatifnya karena kita setiap hari kan bekerja dengan komputer, dengan laptop, dengan gadget, jadi dampak negatifnya untuk kesehatan bisa memudahkan nih, mata kita tuh cepat lelah. Oh, jadi gitu ya Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau misal pengaruh informatikanya terhadap kesehatan tuh apa? Pengaruh informatikanya terhadap kesehatan adalah efisiensi dalam pekerjaan,
contohnya memudahkan dalam pelayanan. Oke, jadi sebelumnya kakak di bidang apa nih? Saya di bidang informatika. Iya, makasih ya kak udah kita mau wawancarain. Mungkin itu aja yang bisa kita tanya. Iya, sama. Assalamualaikum Pak. Ini kami ingin mewawancari Bapak, boleh nggak Pak? Ya, Aku mau nanya, menurut Bapak apa dampak positif informatika terhadap pekerjaan Pak? dampak positifnya informasi dalam pekerjaan mempermudah sistem pembayaran dan pemetaan rute sehingga kerja lebih efisien dan berpenghasilan lebih stabil. Oh gitu ya Pak. Dampak negatifnya Pak? Kalau dampak negatifnya mungkin bisa mengurangi kebutuhan supir karena sistem transportasi makin otomatis dan terintegrasi. Mungkin itu berpengaruh sekali untuk mengubah cara kerja tukang angkot Jaklingko menjadi lebih digital, efisien dan terpantau sistem. Itu tahu saya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama ya. Oh, yang pertama itu dampak positifnya mempermudah pencatatan dan pengaruh kendaraan melalui kita. Dampak negatifnya mengurangi peluang kerja karena digantikan oleh sistem parkir otomatis. Nah, yang ketiga nih pengaruhnya informatika mengubah sistem kerja menjadi lebih teratur, cepat dan berbasis teknologi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, apa kami boleh mewawancarai Bapak? Waalaikumsalam, boleh. Soal apa ini, Nak? Jadi menurut Bapak, apa dampak positif dan negatif apa dampak positif informatika terhadap pendidikan? Oh, dampak positif mas apanya? Yang pertama, siswa bisa mengakses pelajaran dengan mudah, bisa mencari informasi, kemudian bisa menge-share apa yang ia dapatkan di sekolah dengan sangat mudah. Kalau dampak positifnya apa Pak? Negatif? Oh, kalau yang negatifnya, dampak sistem informatika ini bisa mengakibatkan siswa malas, bisa plagiarisme, mencontek teman-temannya. Itu salah satu di sekian banyak dampak negatif dari teknologi informasi. Kalau pengaruh informatika terhadap pendidikan Pak? Oh, pengaruhnya tentu banyak sekali. Ini pertama mempermudah siswa ya, kemudian memudahkan akses, kemudian bisa secara online belajarnya, tidak perlu datang ke sekolah, bisa dari rumah. Nanti kan tahu namanya e-learning ya, pembelajaran secara online. Itu salah satu dampak dari kemajuan TI. Terus apa lagi? Nah, itu aja yang bisa kita tanyain. Biasanya minta uang. Saya mau wawancara nih. Sebenarnya nama ibu siapa? Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Sena di SMA M42 yang mengajar Alimulamapa, matematika dan juga informatika. Jadi backgroundnya Ibu adalah guru mapel matematika. Oke. Dampak positif informatika untuk anak-anak di sekolah SMA atau SMP?
Oh, dua-duanya. Ini dunia pendidikan ya. Oke. Kalau dampak positif, tentunya banyak ya positifnya. Mungkin yang bisa disebutkan sama dampak positifnya adalah kalian bisa mendapatkan banyak informasi ya, baik informasi untuk mencari materi ya kan. Kalau misalnya kalian kesulitan belajar dari bapak ibu guru, kalian kan bisa mencari sumber pembelajarannya lewat YouTube, lewat Google ataupun platform lainnya. Terus yang kedua itu dampak positifnya adalah kalian terhadap dunia globalisasi ini jadi adaptif. Adaptif itu maksudnya kalian gampang beradaptasi dengan dunia ekonomi. Kemudian dampak positif lainnya adalah kalian bisa menjalin relasi ya, menjalin relasi kalian bisa mencari pertemanan melalui media sosial ya kan, ataupun platform lainnya. Negatifnya menurut ibu tentunya akan seimbang dengan dampak positifnya ya. Dampak negatifnya menurut ibu sih nanti bakal ketergantungan. Jadi karena kalian apa-apa mencari sumber informasi lewat internet ya, tentunya akan ketergantungan. Kalau nggak ada internet nanti informasinya susah. Jadi kalau misalnya nyari pasti akan kesulitan. Kalau pengaruh informasi dalam kehidupan itu tentunya pengaruhnya bisa positif bisa negatif ya, tergantung dari kalian menyikapi informatika seperti itu. Tentunya pengaruhnya terhadap dunia kita yang sudah globalisasi ini bagus. Kenapa? Kalian sebagai sebuah teknologi ya, jadi mencari informasi apapun jadi gampang. Tapi perlu ibu tekankan kalau dalam materi dalam mengenai etikanya, etika informatika seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa deh? Izin kami ingin mewawancari Bapak, boleh nggak ya Pak? Oh, boleh saja. Mengenai apa? Mengenai informatika Pak. Oh ya, silakan. Langsung aja saya mau nanya, apa dampak positif informatika terhadap aktivitas keseharian? Oh, kalau informatika itu dampaknya ke keseharian, aktivitas keseharian kita itu mempermudah kerja, belajar, dan komunikasi. Itu mungkin ya. Kalau dampak negatifnya Pak? Dampak negatifnya bisa sebabkan kecanduan, hoak, dan kurang interaksi sosial. Saya juga kalau pengaruh informatika dalam aktivitas sehari-harian itu apa sih Pak? Pengaruh itu bisa mengubah cara hidup jadi lebih praktis dan digital. Lebih praktis. Oh iya Pak. Terus ada lagi. Udah Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah diwawancara Pak. Iya, sama-sama. Oke, selamat ya. Assalamualaikum Bapak. Pertama, apa dampak positif informatika terhadap aktivitas keseharian? Kita fokus anak-anak kerjanya. Ini Farina tidak. Kalau untuk dampak negatifnya Dampak negatifnya salah satunya kita menyalahgunakan pakai misalnya HP untuk memberi wawasan yang bagus
Kalau dampak Pengaruh. apa pengaruh informatika terhadap keseharian Pak? Sehari-hari sama orang-orang kita karena 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu, apa boleh kita wawancara? Boleh. Sebelumnya Ibu di bidang apa? Saya itu ibu guru sekaligus suka jual online gitu, kayak dimsum saya jual online. Terus kayak sekarang jadi ikut affiliate, alhamdulillah sudah ada penghasilan juga. Gitu. Terus ada kerupuk kulit juga yang saya jual. Siap. Nah, sebelumnya apa sih dampak positif terhadap perdagangan dampak positif informatika terhadap perdagangan? Sangat baik sekali, sangat banyak pengaruhnya. Jadi saya lebih cepat mengakses ke umum untuk mempermudah untuk semuanya dah kalau untuk online penjualannya. Jadi lebih banyak aksesnya, lebih banyak yang dijual dan yang dibeli. Kalau dampak negatifnya apa Bu? Kalau dampak negatifnya menurut saya sekarang itu udah banyak banget yang pedagang-pedagang melalui media teknologi seperti ini, jadi sangat banyak persaingannya. Jadi gimana kitanya untuk melakukan yang terbaik lagi karena sangat banyak pesaing. Apa saja pengaruh informatika terhadap pelajaran? Pengaruhnya sangat banyak ya pengaruhnya. Jadi kita lebih mudah dikenal, lebih mudah banyak peminatnya untuk yang dibelinya. Kalau pengaruhnya, terima kasih. Banyak ya, kalau dampak positifnya itu kita bisa mau mencari tahu nih kita dapat ide apa dari informatika itu, dari sosial media, dari TikTok bisa, Instagram bisa kan. Nah terus kita bisa buat ide-ide jualan, terus kita juga bisa di sekarang tuh zaman modern kan, ada pembayaran pakai kris, itu kan sangat mudah banget kan, kita nggak usah bayar pakai cash lagi, nggak usah bawa uang tunai lagi, tinggal kita scan aja. Itu sih buat aku dampak positif. Kalau dampak negatifnya mungkin pasar-pasar jadi sepi ya, karena banyak banget sekarang yang beralih ke online gitu. Pengaruhnya banyak, bisa memudahkan orang buat cari lapangan kerja juga bisa kan. Terus juga ada kayak macam aku udah jadi ibu rumah tangga, terus aku sambil kerja, tapi aku mau cari ini nih, mau cari kegiatan lain, aku bisa dapat ide dari sosial media itu. Untuk aku mau jualan apa nanti aku post ke sosial media, jadi kayak udah sampingan gitu kan, jadi mudah. Dari aku sih gitu aja. Oke, terima kasih banyak.